Shalom, selamat pagi saudara, selamat hari Minggu, Jemaat EMC Church di Sydney yang saya kasihi. Senang bisa berada bersama-sama dengan saudara melalui ibadah online pada pagi hari ini. Sebelumnya juga saya mau berterima kasih kepada Pastor Yongki yang memberi kesempatan untuk saya bisa membagikan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, saya ajak mari kita berdoa. Roh Kudus yang manis, sweet Holy Spirit, we welcome you in this place. Kami percaya Tuhan tidak ada batasan bagi hadirat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu, dimanapun jemaat EMC Church Sydney berada, hadirat-Mu memenuhi rumah mereka, apartemen mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa, setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini boleh mengalami perjumpaan dengan Allah yang hidup. Aku juga berdoa Tuhan, nyatakan dirimu sebagai roh hikmat dan roh wahyu, ajar kami untuk mengerti akan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itulah yang memerdekakan setiap kami. And Father, I submit myself completely to you. Speak and work through your servant for your glory. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari saudara, saya ajak kita buka Alkitab ke dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3 dan ayat 8. Kisah Para Rasul 6 ayat 3 dan ayat 8. Saya akan bacakan. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 8. Dan Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda di antara orang banyak. Saudara, bagi yang mau catat, judul firman Tuhan pagi hari ini adalah good reputation, full of the Holy Spirit and wisdom. Atau reputasi yang baik, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat. Saudara-saudara, Stefanus adalah orang biasa seperti saudara dan saya. Tetapi firman Tuhan mengatakan dia terpilih dari tujuh orang bersama dengan 7 orang lain untuk menolong para rasul dalam melayani para janda-janda. Firman Tuhan mengatakan supaya para rasul bisa berkonsentrasi dalam berdoa dan menyiapkan firman Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, walaupun pelayanan Stefanus hanya melayani para janda-janda, tetapi Stefanus juga diurapi oleh Roh Kudus, penuh dengan Roh Kudus. Pelayanan Stefanus disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Jadi, saudara perhatikan baik-baik. Walau sepertinya pelayanannya hanya pelayanan yang begitu-begitu saja, hanya melayani janda-janda, but at the same time, di waktu yang sama, tanda-tanda heran menyertai dia dalam pelayanan-pelayanan dia yang lain. Saya rindu pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan. Stefanus orang biasa, sama seperti saudara saya. Tetapi dia bisa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kalau kita pelajari firman Tuhan, kita akan menemukan kunci urapan Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dalam kehidupan Stefanus, karena Stefanus bukan hanya memiliki karunia Roh Kudus, tetapi yang penting juga dia memiliki buah Roh Kudus. Ada 3 hal yang saya ingin tunjukkan kepada saudara. Kembali ke Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Stefanus dikenal sebagai seseorang yang punya karakter yang baik, punya integritas. Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 3, dikatakan seseorang yang memiliki reputasi yang baik. Jadi yang pertama kita menemukan Stefanus terpilih karena dia punya reputasi yang baik.
Kata reputasi dalam bahasa Ibraninya, bahasa Yunaninya adalah martureo. Artinya kehidupan dia itu terbukti bahwa dia adalah orang yang baik, dia punya karakter baik, dia punya integritas yang dikenal. Sama, saudara-saudara, demikian juga engkau dan saya. Ketika kita mau hidup dipenuhi dengan Roh Kudus, dan kita mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita juga akan dikenal orang sebagai orang yang memiliki integritas yang baik, orang yang memiliki pribadi yang baik, orang yang memiliki reputasi yang baik. Saya percaya, saudara, kalau kita perhatikan di dalam gereja Tuhan, tidak cukup hanya memiliki urapan dan kuasa Roh Kudus kalau tidak diikuti dengan karakter yang baik, dengan integritas yang baik. Coba kita buka sebentar Galatia 5 dari ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa, perhatikan baik-baik, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendeki. Saya berdoa pagi hari ini semua belajar dari firman Tuhan. Stefanus terpilih bersama dengan 7 orang karena dia punya reputasi yang baik. Saudara-saudara, kita sudah masuk ke musim yang baru, era yang baru, new decade, abad yang baru. Kita sudah masuk ke masa penuaian jiwa-jiwa. Sebentar lagi kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Dan saya percaya dari hari ini sampai 31 Mei, banyak dari kita akan mengalami pencurahan Roh Kudus secara pribadi. Tetapi izinkan firman juga berbicara kepada kita. Kita perlu dipenuhi dengan Roh Kudus, tetapi kita juga perlu hidup dipimpin oleh Roh Kudus, sehingga kita memiliki reputasi yang baik, karakter yang baik. Kita menjadi orang yang baik, sehingga kehidupan kita bukan hanya sesudah menjadi berkat bagi orang banyak, kehidupan kita tidak menjadi batu sandungan. Belum lama seseorang berbicara kepada saya seperti ini. Si ini bisa doain orang COVID-19 dan orangnya terima mujizat kesembuhan. Tapi orang ini sedang hidup berselingkuh dengan istri orang lain. Saudara-saudara, kuasanya tetap bekerja karena Tuhan mengasihi orang yang sakit. Tetapi karakter yang tidak baik, kehidupan yang tidak baik dari orang yang mendoakan, itu menjadi batu sandungan. Saya berdoa semua tangkap kepada firman Tuhan. Tuhan mau pakai kita orang-orang yang sederhana, orang-orang yang biasa secara luar biasa. Tetapi kita harus memiliki juga reputasi yang baik seperti Stefanus. Yang percaya bisa katakan amin. Yang kedua yang kita temukan dalam Stefanus, kembali ke Kisah Para Rasul 6 ayat 3. Therefore, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation, full of the Holy Spirit. Saya tekankan penuh dengan Roh Kudus. Yang kedua, Stefanus adalah seseorang yang penuh dengan Roh Kudus. In Greek, kata yang dipakai adalah nema. Nema itu kadang-kadang disebut dengan cara menekankan kepribadian, karakter Roh Kudus. Juga nema itu juga berarti bisa dipakai menekankan pekerjaan dan kekuatannya. Artinya seseorang yang penuh dengan Roh Kudus, dia punya kepribadian dan karakter Roh Kudus yang menonjol dalam kehidupannya, dan juga kuasa. Saya berdoa juga saudara-saudara semua menangkap kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau rindu menjadi berkat,
Kalau engkau rindu menjangkau jiwa-jiwa, engkau juga perlu kuasa Roh Kudus. Ada orang yang suka bertanya, Pak Pendeta, mana yang lebih penting? Kuasa atau kasih? Saya mau beri jawabannya cuma satu pada saudara. Kedua-duanya penting. Karena kuasa dengan kasih harus berjalan berbarengan. Karakter yang baik, pribadi yang baik, integritas yang baik, itu saudara-saudara juga harus disertai dengan kuasa Roh Kudus yang luar biasa. Itu yang menjadikan Stefanus menjadi orang rasul yang sangat luar biasa. Hari-hari ini Tuhan sedang membangkitkan orang-orang biasa seperti saudara saya, yang mau hidup dipimpin oleh Roh, bukan hanya dipenuhi dengan Roh Kudus, mau dipimpin oleh Roh Kudus, punya karakter yang baik, integritas yang baik, dan menyalurkan kuasa Roh Kudus, sehingga kehidupannya disertai dengan tanda-tanda heran dan mujizat. Tanda-tanda heran dan mujizat itu diperlukan untuk apa? Membuat orang tidak percaya menjadi percaya. Saya sejak bulan Juni tahun yang lalu, Tuhan percayakan pelayanan baru di Bali, di kota Bali. Jemaat saya, orang-orang yang saya layani, kebanyakan itu dari kepercayaan lain. Dan saya beritahu kepada saudara, 2 bulan sekali kami melayani di situ. Orang-orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya ingat 2 bulan yang lalu ketika saya mengajak menyembah, ada satu anak muda, dia duduk di belakang, dia juga seorang pekerja di kuilnya mereka. Waktu saya mengajak menyembah, dia ikut angkat tangan. Waktu dia angkat tangan, dia bilang dengan mata tertutup, dia merasakan ada tangannya pegang dia. Waktu dia buka mata, dia bilang, saya lihat pribadi seperti orang bule, tinggi besar, rambutnya panjang, ada jenggotnya, pakai jubah putih. Itu Yesus. Lalu dia bilang, saya lihat orang itu berjalan ke depan. Saudara, istri saya seringnya dapat dreams, mimpi-mimpi. Saya yang suka dapat visions, penglihatan. Tapi sore hari itu istri saya bilang, waktu dia lagi menyembah juga tutup mata, waktu dia buka mata, tiba-tiba dia lihat di depan itu seperti fog. Itu awan kemuliaan Tuhan. Saya rindu semua tangkap. Pelayanan kita, orang percaya, harus disertai tanda-tanda heran. Orang mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Orang mengalami mujizat. Itu yang akan membuat orang tidak percaya menjadi percaya. Yang setuju kata amin. Nah, yang ketiga, kembali ke Kisah Para Rasul 6 ayat 3, dikatakan Stefanus penuh dengan Roh Kudus dan juga hikmat, wisdom. Jadi yang ketiga, Stefanus adalah seseorang yang penuh dengan hikmat. Hikmat bahasa Yunaninya, in Greek, kata yang dipakai adalah Sophia. Nah, arti dari Sophia, saudara, tindakan menafsirkan mimpi dan selalu memberikan saran paling bijak, kecerdasan terbukti dalam menemukan arti dari sejumlah angka misterius atau visi, keterampilan dalam pengelolaan urusan. Saudara-saudara, orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, kalau dia mau hidup di bawah Roh Kudus, dia juga akan menerima hikmat. Hikmat yang menjadikan dia menonjol. Ketika orang-orang mengatakan, ini hidup lagi susah, ekonomi lagi susah. Saudara-saudara, banyak orang hari-hari ini dengan pandemi COVID-19 hidup ketakutan. Kebanyakan ketakutannya akan masa depan. Bagaimana dengan ekonomi? Bagaimana dengan keuangan saya? Saya mau beritahu kepada saudara. If you are full of the Holy Spirit, kalau engkau penuh dengan Roh Kudus akan memberikan engkau hikmat yang menjadikan engkau seperti Daniel, anak muda yang menonjol. Orang-orang dunia bisa berpikir, kok ini orang bisa begini pintar? Kok dia bisa datang dengan ide-ide seperti ini? Roh Kudus akan memampukan engkau menjadi orang-orang yang luar biasa dengan hikmat yang luar biasa. Beberapa bulan yang lalu saya sudah sampaikan nubuatan bahwa dalam masa pandemi COVID-19 ini
Tuhan akan memberikan hikmat kepada dokter-dokter, kepada orang-orang tertentu. Hikmat-hikmat untuk membuat apa? Membuat vaksin, menemukan alat-alat yang bisa mengalahkan, mematikan virus. Dan hari-hari ini kita mulai melihat itu terjadi. Salah satu kesaksian adalah seorang dokter, Dr. Monica, lulusan dari University Maranatha di Bandung. Dia menemukan bahwa terapi plasma konvalesen itu bisa menolong orang yang terinfeksi COVID-19. Saudara, ini luar biasa. Saya percaya ini hikmat dari Roh Kudus. Salah seorang kenalan baik saya, kebetulan beliau juga anggota dari TNI, sangat dekat dengan saya. Saya kenal beliau sudah cukup lama. Saya mengenal beliau karena melalui satu nubuatan. Saya mau beritahu kepada saudara, Tuhan pakai beliau seperti Daniel. Beberapa hari yang lalu, beliau tiba-tiba kontak saya. Lalu dia cerita mengenai alat pemancar sinar UV yang bisa membunuh kuman-kuman, bakteri, virus, termasuk virus corona. Dan dia bilang, Pak, alat ini sudah dites oleh LIPI dan juga ITB. Saudara, saya kebetulan hari itu diberikan sama beliau satu alatnya. Dan kami sudah pakai selama beberapa hari. Saya beritahu kepada saudara, ketika alat itu dihidupkan, kuman-kuman virus mati. Kami bisa merasakan kamar kami, suasana itu terasa jadi bersih. Orang-orang di rumah saya tanya waktu kamar mereka setelah dikasih sinar UV itu. Iya Pak, nafas juga lebih enak. Saudara-saudara, ini membuktikan hari-hari ini Roh Kudus sedang memberikan hikmat kepada anak-anak Tuhan yang mau hidup dipimpin oleh Roh Kudus dan dipenuhi dengan Roh Kudus. 1 Korintus 2 ayat 11 bunyinya seperti ini. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Wow. Ayat ini powerful. Saudara, kalau saudara baca, dikatakan di akhir dari perikop ini, but we have the mind of Christ. Kami memiliki pikiran Kristus. Saudara, kita bisa dipenuhi dengan Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita diberikan hikmat, yaitu hikmat Allah yang menjadikan engkau hari-hari ini, ketika orang-orang putus asa, ketika orang-orang hidup dalam kekhawatiran, kita diberikan hikmat menjadi orang-orang yang berhasil. Saya percaya saudara mau itu. Saya akan tutup firman Tuhan dengan Kisah Para Rasul saya akan tutup firman Tuhan dengan Lukas 24 ayat 49. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Perhatikan baik-baik sekali lagi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudara, sebelum Yesus naik ke atas sorga, naik kembali ke sorga, dia memberikan satu perintah yang harus dilakukan, yang disebut amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Saudara-saudara,
Kita semua diperintahkan untuk memberitakan Injil. Saudara, itu perintah Yesus. Tapi perintah yang kedua, kamu jangan kemana-mana sampai kamu menerima janji Bapa. Sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa. Saya itu semua belajar. Saudara, sadar nggak sadar, banyak gereja selama ini berjalan tanpa kuasa. Mereka merasa selama keuangan oke, program-program oke, kuasa dikesampingkan. Saudara, kenapa Tuhan izinkan kita semua lockdown? Karena semua sedang di-reset, di-realign oleh Tuhan. Saya mau beritahu kepada saudara, setelah COVID-19 ini berakhir, it will never be the same. Tidak akan pernah sama lagi. Gereja akan berbeda, semua berbeda. Semua sedang di-reset, semua sedang di-realign. Saya sangat percaya tahun 2020 kita akan melihat dan mengalami pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Tapi tidak semua mengalami. Hanya orang yang mau menanti-nantikan. Wait on the Holy Spirit. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, jangan kemana-mana, tunggu sampai engkau menerima janji Bapa, sampai engkau menerima kuasa di tempat tinggi. Sesudah apa yang mereka lakukan? Selama 10 hari, mereka menantikan pencurahan Roh Kudus. Saudara, apa yang mereka lakukan selama 10 hari? Menantikan. Menantikannya, saudara, bukan asal menantikan. Menantikan ini dimaksud di sini ada seperti seorang waiter atau waitress, pelayan di restoran. Apa yang mereka lakukan waktu mereka menantikan? Mereka fokus. Mereka fokus menantikan customer yang datang. Sesuai demikian juga engkau dan saya. Saya rindu semua tangkap pada firman Tuhan. Mulai dari hari Minggu ini sampai tanggal 31 Mei. Nantikan dengan fokus pencurahan Roh Kudus. Bagaimana kita nantikannya? Secara corporate melalui Zoom dan juga pribadi, masuk dalam pujian penyembahan, baca renungkan firman Tuhan. Saya percaya waktu engkau sungguh-sungguh menantikan, saya percaya sekali engkau akan menerima pencurahan Roh Kudus yang luar biasa, yang akan menjadikan engkau yang orang-orang biasa menjadi orang-orang yang luar biasa. Mari kita berdoa. Saudara-saudara yang rindu di minggu pencurahan Roh Kudus ini, menerima pencurahan Roh Kudus, dipenuhi kembali dengan Roh Kudus, angkat kedua tanganmu. Bapak, aku berdoa bagi semua jemaat EMC Church di Sydney dan jemaat lain dimanapun mereka berada. Mereka yang merindukan di musim pencurahan, di minggu pencurahan Roh Kudus, mengalami pencurahan Roh Kudus, kembali dipenuhi dengan Roh Kudus. Yang belum pernah mengalami baptisan Roh Kudus, mereka boleh menerima baptisan Roh Kudus. Aku berdoa bagi setiap tangan-tangan mereka yang terangkat, Tuhan. Baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu mengatakan, diberkatilah orang yang haus dan lapar akan kebenaran. Engkau melihat tangan-tangan yang haus dan lapar akan kepenuhan Roh Kudus. Penuhi mereka dengan Roh Kudus-Mu. Firman-Mu juga mengatakan, kalau Bapa yang jahat saja bisa memberikan yang baik, apalagi Bapa di sorga. Dia akan memberikan Roh Kudus bagi semua yang minta. Engkau melihat tangan-tangannya terangkat. Mereka sedang meminta Tuhan Yesus, baptis mereka dengan Roh Kudus-Mu. Aku berdoa, Tuhan, jadikan semua jemaat EMC Sydney dan semua jemaat yang sedang mendengarkan, mengikuti ibadah online ini. Jadikan mereka anak-anak-Mu
yang punya reputasi yang baik, karakter yang baik, yang dapat dipercaya, penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan hikmat. Engkau pakai mereka menjangkau banyak jiwa-jiwa di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, aku memberkati jemaat EMC Sydney dan jemaat yang lain yang mengikuti ibadah online ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.